wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah subhanahu wa ta'ala qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atibu aw aminu awladakum ala salasati hisab, hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa tilawatil Qur'an, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahu alazim wa sadaqa rasuluhun nabil habibul karim wa nahnu ala dzalika masyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap keluarga besar PT Risalah Madinah, wabil khusus kepada Ketua Cabang Bapak Sugeng Budianto sekeluarga, semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan badannya dan dilancarkan rezekinya, dari pembukaan dan curhat masalahnya. Habibana Habib Ahmad bin Muhammad Al-Hasani Al-Hafiz yang sama-sama kita hormati dan semoga Allah muliakan. Para ejen, para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah kita berjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua karunia-Nya, atas semua nikmat-Nya, atas semua kesempatannya yang telah diberikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan siang menjelang sore ini kita sama-sama bisa bersilaturahim di kantornya PT Risalah Madinah. Dan mungkin buat saya secara pribadi baru kali pertama. Kalau berwijak mah insya Allah udah bolak-balik. Tahunnya metlen mana metlen. Alhamdulillah, walaupun dari rumah tadi udah teduh, dan alhamdulillah udah hujan, udah jatuh saya di WC tadi. Alhamdulillah, berarti membutuhkan perjuangan juga ini untuk berjumpa dengan Pak Budi ini. Bagus nih. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa selalu melimpahkannya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, untuk yang sekian kalinya dalam rangka rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi sama-sama tadi kita dengar dari tuliah beliau, pembacaan daripada riwayat daripada junjungan kita luar biasa. Makanya wajar jauh sebelum kita ada, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan, jadi atibu au alimu auladakum, ajarkanlah nanti daripada kelahirannya. Kenapa kelahirannya yang diperingati bukan kematiannya? Yang namanya orang lahir adalah alamat orang yang bergembira. Kita yang bapak-bapak alhamdulillah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seorang anak pertama, anak kedua, pada saat ibunya melahirkan, alhamdulillah kita gembira. Begitu juga alam juga gembira. Isi dunia ini gembira dengan lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan kelahirannya Rasul, kelahiran putra putri kita juga sebagai orang tua bergembira. Beda dengan kematian mah alamat sepi. Yang namanya ditinggal, baik mati dalam artian mati ditinggal nyawa maupun mati ekonominya maupun mati bisnisnya, sedih, kesian. Apalagi ekonominya mati, karung kurang laku, anak celaka, beras nggak punya, ini bengek.
sedih kalau diceritain mah. Memang kondisinya seperti ini. Insya Allah dengan wasilahnya kita maulid pada kesempatan ini, insya Allah namanya suatu yang cinta ini luar biasa. Jangankan jauh, yang jauh akan terasa dekat, yang besar akan terasa kecil. Berat beban kita, insya Allah kalau ada sebuah panutan dan imam di depan kita, insya Allah beban akan terasa ringan. Makanya hukum Nabi mencintai beneran. Maksudnya mencintai Rasul bukan hanya sekedar ucapan saja, minimal daripada sifat beliau, sidiknya, amanahnya, batonannya, tablignya, berusaha kita ngikutinnya sedikit demi sedikit. Ditashabbahu ilam takunu mislahu batasabbahal kiram falah. Jadi contohlah orang-orang yang baik, sekalipun kita belum bisa mencontoh semua, tapi mencontoh orang-orang yang baik, insya Allah akan ada keuntungannya dan keberkahannya. Sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ibaratnya seperti lautan yang luas membentang. Tidak ada bosan orang untuk menyelaminya, tidak ada orang yang jenuh untuk menikmatinya. Karena memang Rasul adalah pesona sepanjang masa. Karena Rasul adalah pesona sepanjang masa, kiblat kita tiada lain kepada beliau, tentunya dengan berwasilah kepada guru-guru kita semuanya. Kita tidak mungkin langsung kenal Rasul, kita tidak mungkin langsung kenal keluarganya kalau tidak dikenalkan oleh guru-guru kita. Alhamdulillah dalam acara yang sederhana ini kita dihadirkan oleh Habibana Habib Ahmad bin Muhammad Al-Hasani Al-Hafiz, ini luar biasa. Makanya ada sebagian teman kita kalau acara maulidan kalau tidak dihadirkan oleh beliau kurang sempurna, tambah kurang sempurna kalau acara maulidan tidak makan. Jadi hubbil Nabi, cinta kepada Nabi, yaitu dengan kita mengikuti sifat-sifatnya. Bahkan dalam dalam ilmu tauhid, setidaknya sebelum manusia belajar yang lainnya, yang pertama adalah al-ilmu. Yang dimaksud al-ilmu tersebut adalah ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatul dinil islam bil adilah. Kita belajar dulu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Khalik kita. Kemudian setelah kita belajar tentang Allah, baik sifatnya, asmanya, maupun tauhid ilahiyahnya, maupun tauhid rububiyahnya, kemudian juga kita belajar tentang wa ma'rifatun nabi, pengenalan kita, pengetahuan kita tentang nabinya, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kita belajar sebisa dan semampunya. Kemudian wa ma'rifatul dinil Islam bil adilah, kita mempelajari Islam tentunya dengan dalil yang jelas. Setelah pengetahuan kita tentang Allahnya, sedikit-sedikit ada perubahan dalam pengetahuan dan penambahan. Kemudian pengetahuan kita tentang Nabi, tentang sirah nabawiyahnya bagaimana, kemudian tentang tingkah lakunya dan keseharian bagaimana. Kemudian kita belajar Islam ini dengan sebaik-baiknya dan semuanya. Setelah itu baru kita al-amalu bihi, kita mengamalkannya. Insya Allah bila Allahnya dan Rasulnya dan Islamnya kita keutamakan, bila Allah dan Rasulnya serta Islamnya kita kedepankan, insya Allah kita juga akan dikedepankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam semua urusan. Saat ini misalnya kondisi memang begini, sama sulit ini mata rantai bahasanya. Tapi sesulit-sulitnya kita, alhamdulillah kita masih bisa makan, alhamdulillah kita masih bisa istirahat, alhamdulillah kita masih bisa jajan.
Cuma nggak biasanya ngitung duit tiap hari. Kita sekarang nggak pernah ngitung, tangan udah pada gatel. Biasanya ngitung duit, sekarang mah pada guligan. Ini kondisi ini bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat kita semuanya. Memang bila kita mengaku beriman, kita mengaku cinta sama Rasul, bukan sekedar begitu saja pengakuan kita. Sebelum kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semuanya bisa melewati kondisi dengan sebaik-baiknya. Apalagi Pak Budi dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, bahasanya jangankan yang gede-gede ke kolor-kolor bisa kejual bahasanya. Insya Allah seperti bahasa mampu zaman sabar, siapa yang sabar insya Allah gak beruntung. Insya Allah yang penting niatnya, hatinya yang lurus kena Allahnya, niat dan hatinya lurus kena Rasulnya, niat dan hatinya lurus kena Islamnya. Insya Allah setelah ini kondisi ini sendiri insya Allah akan tersingkirkan. Insya Allah dari derajat beliau akan melambung tinggi ke atas. Jadi jamaah sekalian, jadi kembali lagi hubbin nabiyikum, kemudian wa hubbi ahli baiti. Berupaya dan berusaha kita belajar pada ahli baiti, mencintai pada keluarga beliau. Kenapa keluarga beliau harus kita pelajari? Karena beliau adalah orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang punya jasa, orang-orang yang punya sejarah. Beda dengan keluarga kita masing-masing. Kalau silsilah kita baru engkong aja udah gak kenal, jangankan sampai apa yang dikirimkan oleh Pak Haji Bobi dalam WA-nya sampai udah nggak sampai kita ya. Kak engkong apa namanya, bapak engkong buyut jangka wareng kau udah kemudian gantung sius terus ke sana. Nggak sampai. Kita tadi dengar dalam apa namanya hati merah, kita orang tersebut akibat itu sendiri silsilah Rasulullah sampai ke atas. Masa keturunan ini sampai ke bawah sampai sekarang masih nyimpan daripada silsilah yang lain. Kita nyampe engkong aja bentuk dan mentok. Kadang-kadang bapaknya bapak aja nggak kenal, kadang nggak tahu sepak terjangnya, nggak tahu sejarahnya. Dia karena nggak tahu sejarahnya, makanya dia juga nggak punya sejarah. Nah, bagaimana sekarang kita sebagai anak-anaknya, sebagai keturunan-keturunannya, mudah-mudahan sedikit demi sedikit, apa dengan kita cinta kepada Rasul, minimal kita ini bagian sejarah buat keluarga kita dan buat anak cucu kita, insya Allah. Jadi orang yang biasa ngaji, orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, bukan jaminannya kaya, bukan. Kalau jaminannya kaya, banyak orang yang mengejarnya. Ini salah, jaminannya adalah ketenangan. Dan ketenangan ini yang dicari oleh orang semuanya. Orang punya duit pengennya tenang, orang punya pabrik pengennya tenang, orang punya keluarga pengennya tenang, orang pengen punya anak juga pengennya tenang. Intinya adalah ketenangan. Tapi berapa banyak orang yang punya harta tapi tidak tenang, orang yang punya jabatan tapi tidak tenang, orang yang punya keluarga yang luar biasa tapi tidak tenang, orang yang punya nama yang terkenal juga tidak tenang. Apa arti semua itu kalau ketenangan tidak kita dapatkan? Insya Allah dengan kita masih hubbin nabina atau hubbun nabi, cinta kepada nabi kita, nabi kalian atau cinta kepada nabi kita, insya Allah melalui daripada guru-guru kita yang ada, kemudian ibadah kita perbaiki, kemudian pelajaran juga kita perbaiki, keyakinan kita perbaiki, hati kita luruskan. Insya Allah ketenangan hidup akan nampak dan akan terasa. Dan pada saat itu juga insya Allah bila ketenangan yang ada, insya Allah rezeki yang akan mengikuti kita.
Sementara ini kadang-kadang rezeki itu kita kejar-kejar, tapi bila Allah dan Rasulnya ada di depan kita, insya Allah rezeki akan jadi makmum kita. Sementara ini bukan Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya hanya di lidah kita, posisi beliau ada di belakang kita, yang di depan kita adalah duit. Pak Wirjan narik mentong narik mentong, mana kira ngaji narik mentong narik aja. Bingung bahasa bingung. Nah kalau Allah dan Rasulnya ada di depan kita jadi imam kita semuanya, kemudian yang lainnya ada di belakang kita semuanya, insya Allah hidup kita akan terang. Dan insya Allah ketenangan itu sendiri akan kita dapatkan. Nah kemudian sampai hubin nabi wa hubi ahli baiti, yang ketiganya wa qiraatul Quran. Ajarkan kepada anak-anak kalian sering-sering dan suka membaca Al-Quran. Kita walaupun sudah agak dewasa, sudah tua, barangkali tetap tidak ketinggalan. Ini Quran ini adalah panduan hidup dan kehidupan kita, jangan kita tinggalkan. Dari Al-Quranul Karim jadi jutaan daripada buku-buku yang ada. Kenapa buku-buku yang lainnya kita baca, buku induknya kita enggak baca? Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan daripada ratusan daripada kitab. Kemudian intisarinya ada di Al-Quranul Karim. Kenapa Al-Quran yang enggak dibaca? Ahli tafsir, ahli ini rujukannya pada Quran. Kita baca buku ini, kita baca buku ini, sedangkan buku induknya nggak dibaca. Dengan kita membaca panduan hidup dan kehidupan kita, insya Allah mudah-mudahan hidup dan kehidupan kita tidak keluar daripada undang-undang yang berlaku. Dalam buku induk sering kita minta dan mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya ihdinas shiratal mustaqim. Ihdinas shiratal mustaqim, ihdinas shiratal mustaqim ya Allah. Bimbinglah dan arahkanlah kami semuanya kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus, yang lempek. Jalan ke Medan makan pulang belok bahasanya. Ini yang lurus. Jalan yang lurus ini jalan yang bagaimana? Shiratal ladzina an'amta 'alaihim adalah jalan yang engkau anugerahkan nikmat kepada mereka-mereka. Jadi orang-orang yang mendapatkan nikmat itu sendiri adalah minal anbiya wal mursalin, minal anbiya wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin. Jadi jalan orang-orang yang mendapatkan nikmat itu sendiri adalah jalannya para nabi, orang-orang syuhada, sholihin. Nah kita insya Allah dengan panduan yang kita baca itu alhamdulillah di situ minimal dalam sehari semalam kita mohon kepada Allah agar kita ditunjukkan jalan yang lurus minimal 17 kali. Ihdinas shiratal mustaqim, ihdinas shiratal mustaqim. Kemudian dalam sehari semalam juga sering kita mengucapkan takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar, bahwa Allah yang maha besar, yang lainnya tidak ada yang besar, semuanya kecil semuanya. Kemudian kita membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga yang diajarkan Rasul. Kemudian Rasul mengajarkan sahabatnya, sahabatnya mengajarkan kepada tabi'innya, kemudian tabi'innya mengajarkan kepada tabi'in, terus kepada guru-guru kita semuanya. Jadi dengan kita kenalnya Allah, kenalnya Rasul, tentu wasilahnya daripada guru-guru kita semuanya. Kita kenal Maulid juga dari guru-guru kita semuanya. Jadi kenalnya Allah dan kenalnya Rasul tiada lain adalah melalui daripada jasa-jasa guru-guru kita semuanya. Makanya dengan peringatan Maulid ini kita bergembira sesuai dengan kelahiran orang, kita gembira. Gembira karena akan lahir, dari lahir nanti orang akan bisa bicara. Dari bicara nanti orang bisa akan berdiri, dari berdiri insya Allah dia akan bergerak. Kemudian dari bergerak dia bisa akan belajar, dan belajar dia bisa berbudaya, dari berbudaya dia bisa punya peradaban. Jadi kelahiran yang diperingati bukan kematian, bukan berarti kematian juga enggak penting masanya.
Pernah kan Sayyidina Abu Bakar saat itu berbicara pada saat Sayyidina Umar bin Khattab tidak percaya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Kemudian kata Sayyidina Abu Bakar, "Mayyabudu Muhammad kan mati. Wa mayyabudullah Allahu hayyul la yamut." Hai, siapa yang menyembah Muhammad sekarang sudah meninggal. Tapi siapa yang menyembahnya karena Allah hayyul la yamut, dia maha hidup dan tidak pernah akan mati. Baru sadar Sayyidina Umar bahwasanya Rasulullah SAW juga adalah manusia, ada saatnya hidup dan ada saatnya mati. Saat itu saat mendengar kematian Rasul, Sayyidina Umar bin Khattab enggak percaya bahwa Nabi Muhammad akan mati bahasa. Makanya yang lain yang membawa berita ditabrak semuanya. Tapi pada saat Abu Bakar Siddiq itu sendiri berbicara, "Mayyabudu Muhammad kan mata wa mayyabudullah Allahu hayyul la yamut." Siapa yang menyembah Muhammad telah meninggal, tapi siapa yang menyembah Allah itu hidup dan tidak akan pernah mati. Baru sadar saat itu. Jadi masalah kematian adalah masalah kesedihan. Tapi masalah kelahiran adalah masalah kegembiraan, gembira semuanya. Kita alhamdulillah gembira, alhamdulillah dengan adanya mal kita gembira. Dengan gembiranya hati ini merupakan sebuah motivasi buat kita semuanya agar kedepannya kita bisa menyongsong hidup dengan kehidupan ini tentunya dalam naungan Allah, naungan Rasulnya, insya Allah akan lebih pasti dan akan lebih terarah. Mudah-mudahan kita doakan kita risalah Madinah ini benar-benar diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kondisi yang ada mudah-mudahan cepat berlalu dan kita semuanya mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan ini mudah-mudahan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menginjakkan kaki kita ke tanah Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah lewat risalah Madinah. Insya Allah mudah-mudahan Pak Budi semakin disehatkan dan berkahi daripada rezekinya dan kita semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilahna ya karim ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha hajjatul haram bi ziyaratika bi nabiyika alaihi afdhalus salatu wassalam bil muslim wa abul salam wa barak wal alihi wa sallallahu tasliman katsiran. Allahumma ij'alna syakura waj'alna sabura waj'alna bi 'ainina sabira wa bi 'ainina sabira. Allahumma ij'alna wa awladna min ahli al-'ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyakum min ahli al-jahli wal ghair. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi